Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan Hari Idul Adha 1446 Hijriah. Alhamdulillah umat-umat Islam di seluruh dunia pada kurban ya. Khususnya mungkin orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sehat, selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Kita diberi contoh oleh presiden kita ya, di viral di media massa bahwa Pak Prabowo itu kurbannya 985 ekor sapi. Bayangkan ya, 985 dan yang kiloannya bukan kecil-kecil atau bukan edel-edel, tapi mungkin yang banyak yang di atas 1 ton ya. Dan salah satu diantaranya juga Ustadz Abdul Somad menerima juga di situ adalah kurban dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan amal baktinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada satu kebiasaan dari Gubernur Jabar, yaitu dia mau bukan kurban mah ya kurban besoknya, tapi sebelumnya itu sudah membagi-bagi daging. Katanya kalau menunggu daging kurban besoknya, waduh, pulang dari mana? Pulang dari sholat Idul Adha itu katanya nunggu dulu. Kalau ini sudah diberi kemarinnya di sekitar lingkungan kampungnya diantar sendiri. Itu adalah contoh-contoh pemimpin yang bagus, yang kalau kita mampu insya Allah kita akan mengikuti jejaknya ya itu. Nah, obrolan kita pada malam ini masih dalam hari tasyrik, yaitu kok katanya diterpa isu haram yang cukup ramai, tapi peminat vasektomi, peminat kontak pria malah membludak di viral di media sosial dan malah tidak terlayani. Waduh, ini fenomena apa? Kok bertanyanya begitu ya? Sebetulnya tidak, yang disebut dengan isu haram itu kan bukan baru sekarang. Dari dulu juga ada ya, yang mengatakan seperti itu. Makanya kita minta saran atau fatwa ulama. Nah, ketika fatwa ulama itu disampaikan, kita ikuti saran-sarannya. Jadi tidak ada yang aneh ya. Yang pertama, pemahaman orang itu berpikir karena itu kan dikatakan memutus keturunan. Nah, itu yang tidak diterima semua orang. Jadi bahwa tidak ada yang bisa memutus kehendak Allah. Jadi anak itu bagaimana kehendaknya Allah, bukan bagaimana kehendaknya kita. Ada orang yang ingin punya anak dan puluhan tahun berusaha sampai kepada dokter kandungan, pakai bayi tabung dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak direstui Allah, akhirnya ya tetap saja ya tidak punya. Tapi ada juga yang pakai IUD, ada yang pakai pil, ada yang pakai alat kontrasepsi, termasuk yang vasektomi. Banyak yang punya anak lagi. Jadi tidak ada usaha yang definitif. Kita hanya ikhtiar, dan ikhtiar ini ada contohnya. Dan vasektomi salah satu, kata para ulama, itu yang dekat, asal memang
syar'inya dipenuhi begitu ya. Jadi paling dekat dengan ajal. Dengan ajal itu adalah hal yang dilakukan oleh sahabat dan pada saat itu ngobrol dengan Rasul atau lapor kepada Rasul, Rasul tidak melarangnya ya, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang melarang itu. Nah, jadi mereka berkeyakinan ini mah namanya juga usaha. Nah, kemudian kita juga mengikuti apa yang dianjurkan. Kalau dulu kita kalau soal membludak bukan sekarang, tahun 80-an itu bukan segini ya. Kemarin kan ributnya begini katanya. Yang pertama dari Subang tuh. Ya, dari Subang itu Aki dijapri oleh dan dikirim videonya oleh kepala bidang KB-nya, yaitu Ibu Rosmayanti ya. Rosmayanti ini adalah dulunya teman karena beliau itu adalah bidan desa yang pada saat menjadi bidan desa dia dibina oleh UNICEF. Aki salah satu yang ikut ke sana membina. Nah, dia itu juara kedua se-Jawa Barat. Juara ke-1-nya Bu Erna ya yang di Sukabumi itu, yang di Geger Bitu. Nah, itu. Jadi Ibu ini menyatakan lebih dari 200 yang daftar itu. Kemudian yang hanya dilayani itu adalah 60. Kenapa 60? Karena kita sudah memperkirakan. Nah, ini disebutnya ini. Jadi karena sesudah adanya fatwa ulama itu tidak diprogramkan umum, maka vasektomi itu dipakai dengan PPM. Ingat, PPM itu perkiraan permintaan masyarakat. Jadi kira-kira minimalis kita juga ya, tidak banyak ya. Pada saat itu mungkin yang bisa dilayaninya adalah 60. Termasuk Pak Yayat Hidayat ya, yang dari Kepala DP3 AKB Purwakarta. Dia juga menceritakan itu banyak sekali yang dilayani tapi tidak bisa dilayani semua gitu. Kemudian Bandung Barat, Cekokom juga sudah berbicara vasektomi itu banyak sekali permintaan. Kemudian semuanya alhamdulillah karena tidak ada PPM-nya bisa dilayani karena memang di bawah 100 waktu itu. Kemudian Akis malah waktu itu kan sudah bicara diajak oleh Dr. Arif Setiawan ya. Dokter kita yaitu di Rumah Sakit Salamun itu dari permintaan-permintaan dari umum juga dilayani pada hari Sabtu tanggal berapa. Aki pada saat itu tidak bisa karena ada job. Jadi sekali lagi bahwa pendapat orang itu kalau dikatakan bahwa itu adalah menghalang-halangi takdir dan lain sebagainya, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat umum. Masa ada takdir Allah diterima? Makanya takdir Allah bisa dihalang-halangi. Kalau gitu ya meninggal juga bisa dihalang-halangi. Itu pemahaman umum. Mungkin ini dengan pendapat ulama itu berbeda. Makanya ketika ada seorang teman kita yang di MUI dan kemudian menjadi pembicara mengatakan daripada itu sudah tidak, itu adalah kata menurut Aki itu adalah tidak bijaksana ya. Biar aja Aki mengkritik loh, orang mengkritik Pak Deddy itu pedas-pedas juga, biar aja cuek aja begitu. Bahkan ini ada satu cerita yaitu satu kepala daerah atau yang disebutlah katakanlah wali kota, tidak usah disebut wali kota mana, apakah wali kota antah berantah begitu, tapi kalau mau tahu ya ini sebetulnya banyak yang tahu, mengatakan bahwa orang ikut KB itu katanya itu adalah sombong katanya, sombong. Karena apa? Karena menghalang-halangi pemberian dari Allah. Nah, ini orang kan bingung juga berpikirnya ya. Ada yang mengatakan bahwa memang bisa dihalangi pemberian dari Allah. Ya nggak bisa lah. Apakah itu rezeki atau itu musibah? Tidak bisa. Tetap takdir itu tidak bisa dirubah. Kecuali kita berdoa dan kita berusaha. Kan begitu. Pada saat itu malah berbalik. Menyerang ke pimpinan daerah itu. Dia anaknya banyak. Karena dia ditakdirkan Allah, diuji oleh Allah, diberi kecukupan. Kalau kita katanya, nah itu jadi itulah polemik ya, namanya juga polemik. Jadi sekarang jalan aja. Apakah ini dikait-kaitan dengan adanya bantuan dari gubernur? Saya kira enggak.
Saya kira enggak, besok akan kita ceritakan. Tuh itu ada yang diberi uang, itu lain urusan. Dari dulu juga ada, sebelum ada program juga kita itu menyediakan untuk apa? Besok penjelasannya. Jadi itu saja dari Aki, bahwa membludaknya vasektomi sekarang itu karena pemahaman orang tidak bergeser. Dari dulu yang berminat adalah berpikiran itu tidak definitif, itu tidak menutup keturunan dan lain sebagainya, karena semua hidup ini adalah la haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Itu mohon maaf dari Aki malam ini, baru mendongeng lagi 3 hari istirahat. Masa ya ribut dengan masak daging sambil mendongeng. Selamat menikmati daging-daging kurban yang masih ada kayaknya masih ada ya, karena sekarang itu banyak yang kurban itu luar biasa. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.